sahabat ya. Mudah-mudahan saya memberikan ya sebuah nama sedikit tapi berkesan. Jadi nama beliau ini kita kasih nama Muhammad Ronald. Jadi Muhammad Ronald ini adalah satu, mudah-mudahan bisa tertanam di hatinya, bisa berjalan dengan bagus ya. Mudah-mudahan apa yang saya arahkan, apa yang saya tuntun kepada beliau ini tidak kembali ke jalan yang hitam lagi. Ini para sahabat ya. Kita sama-sama mendoakan bahwa Bang Ronald ini ya, Bang Muhammad Ronald ini supaya menjadi ulama besar. Amin. Seenggak-enggaknya jadi ustadz besar. Yang penting jangan ustadz berkat. Nah, kalau ustadz berkat ini kacau kita kan ya. Harapnya berkat terus. Mudah-mudahan kita doakan bersama nih ya, Muhammad Ronald ini. Alhamdulillah ya, Muhammad Ronald ini. Jadi para sahabat ya, dari Ki Jagabaya ini ya, malam ini melewati live streaming Ikatan Batin Ki Jagabaya ya. Kenapa Ki Jagabaya selalu tiba-tiba malam live streaming? Karena satu kebahagiaan. Kenapa saya bahagia? Saya itu bahagia sangat luar biasa para sahabat. Bukan bahagia saya dikasih harta, mas, bukan. Saya bahagianya bisa membimbing orang seperti Muhammad Ronald ini. Betul ya. Dari kesesatan ya, hidup dia jangan dikatakan memang hidupnya gelam ya, nggak jauh dari alkohol ya. Betul. Nggak jauh dari nama apa yang kata orang tuh gini musik apa Musik. Danger disco. Nah yang gini dia ini ya nggak tahu wanita-wanita cantik gini, wah luar biasa kehidupan mereka ini kan. Tapi hari ini sangat luar biasa lagi, beliau ini sadar diri ya, telah tahu kehidupan jalan yang benar dan salahnya. Amin. Pernah saya tanya sama beliau nih di suatu hari kemarin, kalau hidup yang senang itu seperti kamu itu sekolah minum apa, musik itu kau bayar apa tidak? Bayar kata dia, mahal bayarnya Ki, segan-segan. Dosa aja bayar. Betul. Ini kita mencari amal tidak bayar. Mencari amal tidak bayar dengan sholat ya kitanya. Jadi makanya disitulah ya Muhammad Ronald. Kenapa ketika saya ajarkan untuk mencari amal tidak bayar? Karena sholat itu tidak bayar. Betul. Ya kan? Kita bersedekah air putih tidak bayar. Betul. Ketika kita mencari dosa ya ke neraka, sudah bayar lagi ya dapat neraka kan. Ini kan hal bodoh kalau kata saya. Hal ini berpikir dengan sehat ya. Kita mau jalan ke neraka ya, minum minuman, wanita, hiburan malam itu ya, ngeluar uang banyak, jatuhnya kemana? Ke neraka ya. Tapi bayar, tapi ke surga nggak bayar. Ini kan bingung. Cobalah kita berpikir yang sehat. Kenapa kita ke surga mau enak tapi nggak ada dibayar, kita nggak mau, menolak. Itulah makanya dari hati kita ini, dari kolbu ini ya, kalau bisa ya sahabat-sahabat saya ya, sekebernya Ki Jagabaya, sekeber Lampung ya, kita harus membersihkan kalbu. Betul. Membersihkan kalbu hati ini, sifat dengki, sifat sirik, ini yang harus kita bersihkan. Karena kalau ini masih tertanam sifat sirik dan dengki, subhanallah ya, walaupun kita begini pikirnya kita bukan ke situ, sudah lain pikiran. Iya, melihat tetangganya tadi sudah beli mobil Colte ya, saya belum, sudah sifat kalbu sirik tadi itu. Nah inilah untuk menyuci kalbu dan sirik ini, kita harus mengalahkan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, mudah-mudahan ya semuanya akan kita lewati dengan bersih nama itu kita. Makanya di sini Islam itu indah, paling indah kalau kita mempelajarinya. Makanya perjalanan hidup itu ya subhanallah. Kenapa kita dikatakan di dunia ini dikatakan ada perjalanan hidup? Karena di akhir nanti itulah perjalanan hidup kita menuju surga. Menuju surga aja melewati jembatan Siratal Mustaqim ya, yang katanya rambut dibelah 7. Sedangkan satu biji aja kalau umur sudah 60 tahun nggak kelihatan mana rambut mana uban. Betul. Apalagi rambut satu dibelah 7, tajamnya seperti silet, lebih dari silet. Subhanallah, makanya
di atas dunia dibilangkan ada perjalanan hidup, apalagi sudah mati, perjalanan mati. Perjalanan mati apa yang kita bawa. Sedangkan orang itu mau ke pasar, punya tujuan, dia mau ke pasar. Tujuan dia ke pasar mau belanja. Dari rumah berarti siap duit. Kalau nggak ada siap duit, dia nggak akan dapat belanjaan. Begitu kita mati, kita harus siap amal perbuatan. Kalau nggak ada amal perbuatan, sudah nyemplunglah kita, ya, di api yang meleleh, yang tinggal jatuh kedepuk-kedepuk kayak apa duren. Apalagi yang orang yang sering dugem katanya, ya, sering minuman keras, ya, yang sering jajan di mana tempat, itu mah nggak ditanya, mungkinan nama nakit ditendang, nyemplung kayak bola. Itu sadarlah. Makanya saya harap, ya, semua preman-preman, ya, yang mantan anaknya buah Ramondo, ya, anak buah Jekalo, ya, sadarlah kalian. Seperti Jarwo, ya, Mahesa, supaya sadar, seperti Billy, Kobra, Potet, sadarlah kalian. Jangan sekali-kali kalian yang menantang, ya, ciptaan Allah. Apabila orang yang hidup ini menantang ciptaan Allah, saya yakin, sedangkan dia jadi ciptaan Allah, tapi dia menantang Tuhan. Ini sangat baik sekali, ya. Orang yang merasa angkuh dan kesombongannya, ya, bangga dengan hartanya, bangga dengan pangkatnya. Kalau mati nggak ada urusan, nggak ada pangkat, mau pangkat apa kalau udah mati? Itu sama aja. Mau raja mau apa, dia mati itulah jadi cacing tanah. Yang nikmatnya cacing tanah. Ya, kalau hartanya ini banyak, yang ditinggalkan anaknya memang orang yang soleh. Kalau anak yang durhaka, nggak mikir ngihim Fatihah bapaknya, ada ngihimnya di tengah malam. Ya, apa kata orang DJ apa tuh? Ya, kelibang apa? Kelibang apa? Itu kelabing. Ya, kelabing. Itu bahasa anak muda. Kelabang apa kelabing, banyak benar itu, ya. Kalau kelabang, ya, digigit, ya, bisa. Kalau kelabing nggak tahu, kejepit mungkinan. Ini macam-macam sekarang ini anak-anak muda ini. Jadi alhamdulillah sekali ini, ya. Ya, kamu udah tobat, udah tenang. Kalau begini caranya, ya, saya tadi sampai nggak bukan pikir Ronald jangan-jangan dia ini pulang ke tempatnya Jekalo itu kan. Tidak mungkin. Iya, nggak taunya kamu, saya liatin, saya intip ajan, subhanallah, sebenarnya kan luar biasa Ronald. Ya, masih belajar sebenarnya. Hah? Itu sebenarnya masih belajar. Ya, semuanya itu belajar. Kalau sudah belajar, dia nanti akan memahami. Ya. Sudah dipahami, ya, kata orang, talik-taliknya itu, ya, nah, barulah menjadi seorang tafsir. Kalau sudah bisa menafsirkan dia, itulah nanti baru menjadi dia ustadz. Tapi ustadz itu banyak ustadz, macam-macam ustadz ini. Iya, kadang ustadz aja ada gayanya luar biasa. Ada ustadz amplop, iya, ustadz berkat, ustadz amplop. Kalau dipanggil dibuka dulu amplopnya berapa. Kalau gede, wih, panjang ayatnya, kena panjang tadi, gede di amplop itu. Kalau pendek, nggak berapa, pendek doanya. Betul. Ini makanya sebenarnya, ya, agama itu jangan kita diperjualbelikan. Betul. Agama itu kunci kita itu kita sedekahkan. Ya, jangan sebagai kita pun bisa ilmu agama itu tempat bisnis jalan kita itu sangatlah luar biasa. Agama aja tempat kita meminta dan memohon, kita jual belikan. Orang mau ngaji bayar, mau nanya bayar, ya, Masya Allah, ya. Kalau kita punya agama jangan digitukan, kita amalkan kepada anak-anak cucu kita. Betul. Makanya saya bilang ini mengeri sekarang ini, ya. Kalau kita nggak kuat iman, ya, nggak kuat sadar diri, nggak kuat tabah, karena dunia ini semakin tua bukan semakin enak, semakin rusak. Akhlaknya pun sudah banyak rusak. Kenapa? Nggak usah saya ceritakan sekarang ini. Ya. Contoh. Iya, orang dulu kalau mendengar ada pengajian ustadz, ibu-ibu datang paling kebanyakan pakai bedak pipa 55 itu, ya,
gincu yang namanya bukan gincu yang keluar masuk itu bukan, pelet kayak gini aja gincu. Sekarang ini kalau ada pengajian, gelangnya udah segini, cincinnya berapa, begini jalannya, kebayanya dan tanah itu udah disapu segini ini ya, lebar kebayanya itu. Sudah macam-macam sekarang ini. Bukan dia mendengar pengajian, tapi dia sampai ngayas kebayang. Iya, mau nampakkan kalau saya punya, kalau saya ada, masya Allah ya sekarang ini ya, banyak benar ya. Makanya disinilah saya mengatakan mudah-mudahan ya, dunia semakin tua, kita harus mempelajari semua itu akan kembali asalnya. Iya, kenapa? Asal pasti akan terjadi dan kembali. Sedangkan kita asal dari tanah pasti kembali tanah. Asalnya bumi pernah terjadi tenggelam, meletus tahun berapa pasti akan terjadi. Betul. Ya, semuanya pulang kandang. Insaf itu akan terjadi nanti. Makanya dunia ini sekarang ini ya, saya sahabat-sahabat saya sarankan untuk banyak-banyaklah berselawat, banyak-banyaklah kita mendengar ilmu yang orang yang lebih tinggi dari kita di dalam agama. Kita harus tahu yang benar, yang mana yang salah. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Kalau kita mengikuti hawa nafsu dari mata kita, enggak sejauh memandang pasti kita menginginkan, nggak ada habisnya. Betul. Inilah yang merusak tuh hawa nafsu. Nafsu kita kemana-mana, tapi kita masih di sini itu. Makanya manusia itu rusak dari situ. Makanya gini, Ronald. Apa gitu? Ketika kamu ikut Abah Jekaloi, jelas Jekaloi memberi kamu uang sekian kalau dapat. Betul. Lahannya Bari Lampung. Kita akan lahan sana, kita akan bikin hiburan malam, sana tempat perjudian, sana tempat kerokean. Waktu kalian ingin merapas lahan itu kan, iya, bagian kamu sekian, rumah kamu sekian. betul. Wih, Ditambah lagi merasa kuat karena ada Maesa itu. ya ada siapa tuh, ada kakak aja kalau itu siapa, Remondo. ada Remondo. Merasa hebat sekali rasanya. Seperti dunia milik kita, mana wanita-wanita banyak sekali kan, Masya Allah. Saya lihat benar kamu orang itu, asal minuman itu tarik kiri ke kanan, Pakai drum. iya, nggak tahu yang mana mau diminum lagi. Masya Allah, saya bilangin ya, luar biasa benar ya. Tapi itulah, mudah-mudahan ya, saya senang mantan preman jadi ustadz. Itu saya senangnya apa? Karena kalau mereka sadar betul ya, para bapak, para ibu ya, lebih baik mantan preman jadi ustadz. Saya senang, dia tahu intinya, tahu perjalanannya, tahu hitamnya. Dia akan menyuci hitam ini dari yang ke putih. Daripada mantan kiai jadi preman gitu. Iya, sedikit-sedikit amplop, sedikit berkat, noleh ke belakang. Ya. Ini yang susahnya. Makanya Allah Akbar ya, subhanallah ya. Mudah-mudahan ya, saya mendoakan ini Muhammad Ronald supaya menjadi ustadz ya. Jadi ustadz, mendapat ilmu, nanti bisa sedekah kepada yang membutuhkan ya. Jangan dibayar. Kalau dibayar nggak usah kamu dibayar. Ya, itu nggak benar. Karena yang merusak kita ini apa? Harta, tata, wanita. Betul. Itu yang merusak agama itu. Jadi kenapa di zaman cerita perwali itu ya, kita dengan selawat aja orang tuh bisa terbang, bisa hebat, dengan membaca ini bisa hebat. Betul. Kenapa? Itu harus kita gali. Kenapa orang kok tiba-tiba hari Jumat kok nggak ada si Fulan? Kita tahu katanya sembahyang Jumatan di Mekah, saking hebat, Luar biasanya. Bukan hebat karena dia mempelajari kalimat itu memang dari hati siang dan malam, diyakinkannya. Itu orang ini bukan siang dan malam mikirkan harta orang. kayak Jekalo itu siang malam dia mikirkan harta orang. Cari siapa yang lagi berduit. Ini siapa lagi berduit? Jadi sasaran. Dia sasaran. Woi, Bang Re lagi berduit. Udah sasaran aja ke sana. Lahannya lebar, Bang Re ini. Kan? Masya Allah ya, subhanallah ya. Inilah ya para sahabat-sahabat ya, yang saya harapkan kita banyak-banyak berdoa ya. Semoga preman-preman ini insaf. Ya. Memang tadi itu ketika saya mencari kamu itu ya, pulangnya itu saya ketinggalan tasbih. Pas saya balik lagi nyusul kamu sudah terjadi ribut ya, bersama Jarwo itu. Anton Botol. Iya. Maksudnya mereka itu apa itu? Supaya saya kembali lagi dengan mereka gitu. Masya Allah, subhanallah.
Katanya mereka sudah lapor kepada Mimi. Tunggu saja Mimi akan datang katanya. Masya Allah. Coba ini kita baca dulu nih, Ronald. Silakan. Ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang jauh di mata tapi dekat di hati. Ini sebenarnya ya, kata cinta itu rasa, ya, bukan pendekatan rasa. Jadi rasa hati, mudah-mudahan kita akan menyatu kembali. Assalamualaikum dari Arifin ini. Salam Ki, mudah-mudahan tobat nasuha buat Ronald Ki. Amin robbal alamin. Terima kasih dari Ari ya. Ini ada saudara kita juga dari Sapu Jagat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ki Jagabaya dan timnya seketua Bang Rel Lampung. Semangat terus Ki. Wah, ini rupanya guru besar nih melihat kita, dia menyampaikan assalam. Ini ada sahabat kita ya, guru besar BRL ya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru besar BRL ya yang telah memberikan support malam ini kepada sahabat saya Muhammad Ronald ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ki, sahabat Bang Rel Lampung. Terima kasih banyak ya guru besar BRL Lampung. Ini ada Sapu Jagat. Monggah saja dengan tobatnya nasuha, bukan tobat sambal. Mudah-mudahan ya, ini adalah bahasa Jawanya ya, mudah-mudahan ya. Ini sahabat kita ini guru besar nih, semoga anak Ronald ini mendapatkan jodoh dunia akhirat yang bisa membimbing ke jalan yang baik ya, mudah-mudahan. Dari guru besar BRL ya, Bari Lampung, dia mendoakan sahabat kita Ronald ini semoga mendapat jodoh ya, yang sakinah ya. Mudah-mudahan jodohnya nanti tidak jauh dari saudara-saudara saya yang selalu mengikuti live streamingnya Ki Jagabaya. Amin, amin. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dari live streaming ini ya, dari jauh di hati tapi dekat di mata ya. Ini walaupun jauh sampai ke mancanegara, siapa tahu kamu dapat jodoh. Amin. Iya. Dapat orang Korea, wih mantap sekali ce, ya. Dapat orang Malaysia, ce, kena kemana ini kan? Apalagi dapat orang mana? Amerika sana, ya, California. Luar biasa kamu nanti. Kalau udah ke sana itu kan, nggak taunya kamu dapat jodoh orang Israel. Wah, mati lama kalau kita ketemu Israel ya. Jauh-jauh datang ke Israel sana. Gimana ya? Sana lagi masalah apa itu? Sibuk. Ini ada Asron Mah ini Ronald, semoga Allah selalu melindungimu di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin robbal alamin ya. Terima kasih. Ini ada ini ada sahabat kita nih, santrinya BRL. Terima kasih ya. Rupanya santri BRL ini sahabat kita ini selalu melihat ya bergerak-gerik kamu ini ya sama guru besar tadi ya. Amin. Assalamualaikum Ki, semoga Ronald mendapatkan jodoh. Nah ini mereka ini telah mendoakan kamu ya supaya kamu terdapat jodoh. Mau jodoh kamu di dalam negeri ya, mau di luar negeri. Mudah-mudahan saya itu kalau bisa kamu di luar negeri sana dapatnya. Kenapa itu? Ya kalau di luar negeri kan sebangsa yang daerah rambut kecepit itu kan itu bagus kan ya. Ya. Entah kemana ya kan kayak gitu kan. Nah. Kalau bisa ini kan. Ini dari Ari ini. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Ki, Ronald itu bagikan ilmu untuk pagar diri. Ki, nanti para preman-preman tak bisa menyiksa Ronald. Ya, nanti Ronald ini akan saya godok ya di sebuah tempat. Tapi semua itu saya minta lihat dulu seberapa taatnya, seberapa pasrahnya, seberapa dia mengangkat seorang guru. Karena dia ini kan dalam penilaian dari mata saya. Semoga dia tenang, tidak resah di tempat saya. Karena tempat saya ini kan beda. Dan tempat Ki Jagabaya ini namanya daerah pedalaman ya, tengah hutan. Paling indah kita makan singkong. Kalau di luar sana kan kamu kan makan roti, makan bolu. Iya. Kalau tempat Ki Jagabaya rebus singkong, paling singkong panggang, dikasih keju juga, paling pakai gula merah. Itu sudah hebat. Tapi nikmat sekali Ki. Nah ini alhamdulillah. Rupanya saya bicara ini sangat dipuji sama murid saya dengan Muhammad Ronald nih. Luar biasa ya. Amin, amin. Ini ada
Sukar di Assalamualaikum Ki Jagabaya Sukabumi Jabar hadir. Terima kasih yang dari Sukabumi ya. Nah ini nih ada Najila ini ya. Assalamualaikum Ki Jagabaya, Bang Ronald, kameramen, semoga sehat selalu, amin robbal alamin. Oh tadi Najila ini dari Arab Saudi ya. Jadi dia ini dari Arab Saudi ya, mudah-mudahan ya. Ya saudara saya dari Arab Saudi ini ya. Alhamdulillah ya. Kira-kira kalau di sana jam berapa ini? Ya Najila ya. Kalau di sini kami masih berada sekitar jam 9-an malam. Ini langsung dari Arab itu, Ki? Dari Arab. Coba. Bagaimana cara dia berkomunikasi itu? Nah itulah kelebihan itu kan. Makanya kita kan sekarang ini membuka mata, membuka telinga, membuka segi hal. Kenapa kita di sini? Saudara kita yang di Arab Saudi sana yang sejauh ribuan kilo, sekarang tinggal kita lihat gini sudah ada di sini. Makanya jodoh itu ya walaupun jauh di mata, dekat di hati. Lain orang ngutang. Kalau ngutang ya sudah keluar duit, besok pagi datang lagi nagih dia ya. Itu kalau orang ngutang. Kembali lagi kalau jodoh ini ya, walaupun dia di luar negeri sana, kalau memang Allah telah menyatakan kun fayakun, dia bisa datang besok. Ini makanya kamu yakin. Ada Satya aneh ya. Ki Jagabaya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malang, Jawa Timur hadir. Saya nggak percaya dia itu tobat. Ronald itu kan lagi kekurangan uang, tapi semoga aja mereka tobat nasuha jadi orang yang baik. Nah, kita sama-sama manusia ya, benar ya, dari Setiaan ini ya. Ya dikatakan kalau dia ingin bertobat, saya nggak menerimanya, saya dosa ya. Sebagai saya katakan, saya aja belum tentu bersih, kotor, tapi saya apabila ada orang datang ingin bertobat, saya terbuka apapun latar belakangnya. Kalau saya tutupi, saya berdosa. Ada sejarah yang dibilang itu sudah 99 orang dibunuhnya, satu lagi bertanya sama kiai, apa jawab kiai? Nah itulah saya mendapat pelajaran dari situ. Saya sebagai hamba Muhammad itu ya, kita itu sedangkan Nabi aja diludahi dia menerima, apalagi beliau datang ke sini tiba-tiba memohon, meminta segala petunjuk, semoga saya ini bisa bertobat. Saya tersentuh dari kalimat itu. Jadi inilah para sahabat ya, kita sesama manusia ya, saling memaafkan. Jangan kita mendendam, lebih baik kita yang didendam orang daripada kita mendendam orang. Itu sangatlah besar sekali. Dan amal rezeki kita itu susah. Rezeki kita nggak mau masuk rumah itu susah. Ya, karena kita dendam. Gimana kalau pintu rumah kita kunci? Susah mau masuk. Susah. Iya. Nah, kalau ada kucing garong ya bisa masuk dari lawang jendela, lawang hingkap. Nah, ada kan? Masuk ke sana kan? Inilah. Kita harus hati-hati ya. Ini ada saudara saya ya dari Ani Rimi ya. Assalamualaikum Ki Jagabaya, semoga sehat selalu bersama timnya Bang Lampung. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oh Ani ini masuk lagi nih. Alhamdulillah Ronald, semoga tobat nasuha, selamat ya, amin robbal alamin ya. Inilah ya sahabat-sahabat saya ya, para wanita single parent, entah dia ada di luar negeri sana, entah yang berada di Uni Soviet, Jepang, Prancis ya, Amerika, Hong Kong, Tidak saja ya, Malaysia. Kalau yang ingat di Dubai ya, yang ingat bersama Bang Ronald ini ya, Muhammad Ronald, apabila berjodoh silakan. Gak ada bandrolnya, berapa? Tidak ada bandrolnya. Yang dimana kata yang negara yang kekurang lelaki itu ya nggak apa-apa, datang aja ke tempatnya Ki Jagabaya. Bang Ronald ini tidak ada bandrol, tapi dengan tujuan seiman sejalan ya. Kalau dia seiman saya kasihkan, tapi kalau dia tidak seiman tidak saya kasihkan. Karena Bang Ronald ini ya suatu saat nanti dia ini akan kita hitankan ya. Mudah-mudahan hitan yang Bang Ronald ini ya berjalan dengan lancar, tidak ada satu gangguan ya. Ya seperti kalau ya seperti Mimi yang kurang ajar itu, masa suami sampai digadaikan.
Bung Laga itu digadaikannya sama istrinya. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara duit. Saya ini baru tahu kalau Bung Laga cerita. Dulu itu Ki Jagabaya ada wanita, ya dia bos gabah katanya. Tapi dia tuh janda, mau sama saya ditawar. Ini ditawar apa? Ditawar sama gabah, dikasih 3,5 ton gabah, kata dipinjam dulu 3 hari 3 malam. Itu perantaranya Mimi tadi. Mimi tadi menggila, aku bilang istri kamu, istri kamu itu udah nggak sehat kayaknya, kurang aja, benar-benar nggak sehat benar istrinya Bung Laga itu, masya Allah ya. Untung saja Bung Laga bisa keluar. Ya makanya itu kalau dia sampai nggak keluar bahaya itu Bung Laga itu. Kalau sampai saya tidak menemukan kejadian itu akan terjadi sesuatu. Iya. Ini ada Farida ya, assalamualaikum Ki Jagabaya. Nah, ini dari Kubur Raya ya, Kalbal ini Kalimantan Barat ya. Hadir, semoga sehat walafiat selalu, bimbing Allah. Nah, ini Farida ini selalu mengikuti ya saudara kita ini ya, walaupun jauh di mata tapi saya rasa ini dekat di hati. Jadi Mbak Frida ini apa sudah dapat jodoh, apa memang sudah ada pendamping? Kalau belum ada pendamping, ini saya nggak kasih bandrol ya, Sabar dulu saja. saya nggak kasih harga. Kalau berniat silakan hubungi Ki Jagabaya ya, nomornya 08 ya 82 1303 9709 ya. Ini bukan satu hadiah, sampai yang berminat ya, sampai yang berjodoh kepada Muhammad Ronald, namanya Muhammad Ronald ya. Mudah-mudahan beliau ini ya menjadi tobat nasuha, selalu apa yang pernah dilakukannya atas kesalahannya dia mengaku semua. Ini sangat luar biasa ini ya. Ini masuk lagi kayak ini. Nah, ini masuk lagi juga dia nih. Siapa? Oh ini Najila ini yang dari Arab Saudi. Jam 5. Oh di sana jam 5. Jadi jam 5. Jam 5 Ki kata dia. 5 pagi atau 5 petang gitu? Kayaknya kalau di Arab Saudi situ jam 5 sore. Jam 5 sore. Ya siapa tahu lah Najila ini ya senang sama Bang Ronald ya. Bisa jadi kalau senang sama Ki Jagabaya, Ki Jagabaya nggak mungkin lah ya. Karena Ki Jagabaya ini kan sudah tua orangnya. Tapi walaupun tua juga ya masih nanjak gitu kan. Ini sahabat kita nih ya, siapa tahu ada yang senang ya sama Ronald Muhammad ini ya. Ini ya Asmawati Muhammad. Semoga Ronald menjadi orang yang baik. Amin amin ya. Terima kasih ya Asmawati ini ya. Ini ada Amer Kalimantan. Oh Kalimantan Selatan. Hadir Ki ya. Terima kasih dari Mary Kalimantan Selatan ya, yang telah mengikuti streamingnya Ki Jagabaya ya, semoga sehat selalu. Saya doakan jauhkan bahayanya ya, rintangi segala yang akan mengancam dirinya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Wah ini masuk lagi nih. Nah Najila nih ya, di sini baru maghrib Ki. Tuh kan maghrib. Berarti kalau di sana jam 5 maghrib, di sini hampir jam 10-an. Jadi selisih hampir 5 jam. Waduh. Dia kerja di Arab Saudi. Ya mudah-mudahan ya, saya doakan di daerah negara orang, mudah-mudahan dilindungi segalanya, dijauhkan mara bahayanya ya, dikuatkan imannya. Mudah-mudahan Najila ini selalu Ki Jagabaya doakan. Apabila Najila ini ada permasalahan, bisa hubungi Ki Jagabaya, dikarenakan saya siap membantu Anda di dalam kesusahan apapun. Melalui supaya gimana caranya menenangkan, supaya orang senang sama kita, supaya orang itu tidak ada pikiran yang terhadap kita. Ini kita perlu harus khawatiri kalau di negara orang itu. Karena kita ini di negara kita sendiri enak, kalau di negara orang bingung kita kan. Ini ada Asmawati, semoga Ronald menjadi orang yang baik ya. Amin. Ada Heti ya, assalamualaikum, selalu hadir dari Surabaya. Terima kasih ya Heti dari Surabaya nih ya, yang selalu mengikuti perjalanan Ki Jagabaya ya bersama Bang Ri Lampung. Mudah-mudahan tidak ketinggalan live streamingnya Ki Jagabaya. Ini ada Robiah ini ya, ini kalau disingkat Iron ya.
memang betul kita kan Bang Rey yang katanya Ronald tobat karena dengan pura-pura tobat, ya semoga saja tobatnya benar. Apa pura-pura tobat kamu ini? Tidak. Ah, enggak. Tapi enggak. Karena dia ini saya lihat waktu dia upahnya itu mau pukul jagung itu, si Ronald ini mencari uang rokok. Saya intip dia itu. Saya cari jam 4 sore itu, dia belum pulang. Apabila dia ini sebilangin hilang, nggak datang ke Padepokan saya, berarti dia ini pulang ke tempatnya Jack Aloy. Ternyata dia ini lagi azan, lagi sholat. Ini yang luar biasa. Memang mungkin untuk mereka percaya itu cukup sulit sih, tapi tidak apa-apa sih. Ini ada Herman Ki Jagabaya. Kalau ada orang yang mau tobat, yang utamanya Ronald itu cepat disunat aja. Ya, terima kasih ya dari Bang Herman ya. Memang dia ini akan kita sunat Bang Herman ya. Kalau nggak disunat gimana dia mengerjakan 5 waktu. Sekarang ini dia dalam tahap pelajaran 5 waktu. Nanti kita hitankan ya. Kita hitankan sama-sama nanti ya para ya Skeper Ki Jagabaya, Skeper Lampung. Pada hari yang tertentu nanti kita sama-sama akan menghitankan. Ronald akan saya labkan langsung nanti ya, biar nanti Anda yakin. Nah inilah. Terima kasih ya dari Bang Herman ya. Ada Parida Ki Jagabaya, rupanya Ambon dan Barap terjerumus lagi ada di video Noto Urip. Nah, apa yang terjadi ini ya? Saya bingung ini ya, apa yang terjadi sebenarnya? Ini ada Santi Aneh ya, Bang Ronald jangan main-main dengan keyakinan ya. Tobat yang benar, ingat mati karena umur tidak ada yang tahu. Semoga kita mati dalam keadaan di jalan yang diridhoi Allah, kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Terima kasih ya Sentia Aneh ini ya. Ada Iron, karena Ronald ini pecinya dengan sarungnya, katanya tobatnya tipuan. Pecinya ini sarungnya hasil nyuri punya orang. Apa benar kamu nih ya? Peci kamu dapat curi sama Dari sarung? pemberian dari Bapak Marbot. Bapak Marbot dilanggar. Alhamdulillah. Salah, peci sama sarung dapat dari Pak Marbot katanya. Dia ini sholat dilanggar apa disuruh itu kan, dikasih sahabat kita ini, bukan mencuri dia nih ya. Itu salah ya. Ini apa nih, mantai ini ya. Selamat berjuang Ki Nurlina hadir. Ini kami dari Kalten ya, Kalimantan Tengah. Ki, Bang Re kemana? Oh, dia menanyakan Bang Re kemana. Beliau ini dalam keadaan ada kesibukan ya, masalah keluarga saya tidak tahu ya. Yang jelas kami belum bertemu beliau. Nanti apabila saya ketemu nanti akan saya tanyakan. Ada dari Skeper Bang Re yang jadi Kalten ya, Kalimantan Tengah ya. Ini ada Mary, ini Kalimantan Tengah juga, Kalimantan Selatan hadir. Ki Jagabaya Muhammad. Oh ya benar. Wah, ini ada Sehari ini Hasanah. Assalamualaikum Ki Jagabaya dan Ronald hadir menyimak. Ya terima kasih ya. Tuh ya dulu Banyak sekali sama ya. Ya ini saya ini agak nyeleneh ya. Ini Mbak Lia ini ya, mau nggak sih ini kita tanya nih, mau nggak sama. Oh ya saya amin ya rabbal alamin ya, berarti kamu ini sudah ada yang mau ya. Alhamdulillah ya, yang telah menyatakan sini jelas tidak saya bicarakan, pasti alhamdulillah ya. Apabila mau sama Muhammad Ronald nanti hubungi di WA-nya saya ya, nanti kita bisa bicarakan ya. Ini ada dari Juliah Juhari ya. Assalamualaikum Ki Jagabaya. Juliah dari Malaysia. Wah sahabat saudara saya ini dari Malaysia ya. Dia ini mengikuti kita.
Tapi kalau malam ini ya ada saudara saya yang ingin bicara langsung sama Muhammad Ronald, kenapa dia bisa bertobat ya. Silakan hubungi nomornya WhatsApp-nya Ki Jagabaya ya. 08 ya 82 1303 9709 ya. Para sahabat ya. Nah, ini lihat dulu ya yang dari Malaysia ini kan, semoga setiasa sehat dan murah rezekinya. Amin amin. Amin. Ya, terima kasih ya Julia ini dari Malaysia ini masih single apa lah ada ini penamping. Kalau masih single ya dapat apa tak jodoh ke dengan Muhammad Muhammad Ronald. Ya, beliau ini namanya Muhammad Ronald. Kabar aja dulu. Ya siapa tahu. Ronald, banyak-banyaklah kita ininya senyum, ketawa itu ya, senyum itu aja kita tuh sudah sedekah, kita sangat luar biasa. Iya. Orang yang banyak senyum dan banyak ketawa itu penyakit nggak ada. Iya. Murah rezeki. Iya. Itu yang dicari. Kalau kita diem metuk masam ya, nah itu kayak rezeki aja nggak mau deket ya. Kita lewat aja, apa orang ini kok nggak ada senyum-senyumnya, itu kan. Ya masuk ya. Nanti Mbak Najila. Ini dia nih Mbak Najila ya. Saya bukan nggak mau ngasih nomor telepon. Beliau ini belum ada nomor telepon ya. Muhammad Ronald ini. Karena HP juga nggak ada ya. Karena HP-nya dia ini kemarin waktu dia kabur dari tempat cek alo itu jatuh. Ya di Uber. Dia buru-buru. Jadi dia HP-nya nggak ada. Ya mudah-mudahan nanti kalau ingin bicara nanti lewatnya nomornya WhatsApp-nya Ki Jagabaya 0882 1303 9709 ya. Mudah-mudahan itu ya. Siapa tahu jodoh ini. Ini kamu nih sudah ada jodoh di sini nih. Ya ini bukan saya banting harga ya. Saya tidak menjual dan juga saya tidak banting harga ya. Siapa tahu lewat streamingnya Ki Jagabaya Anda mendapatkan jodoh dari tangan Ki Jagabaya, kan gitu. Saya dapat pahala, Anda dapat istri. Itu yang saya cari itu kan. Mudah-mudahan ya, kita doakan selalu ya. Anda harus ya, semoga Bang Ronald ini sehat selamanya. Amin. Ada Lili Farida, assalamualaikum Ki, saya masih nggak percaya tobatnya Ronald. Ya kalau situ tidak percaya tidak apa-apa. Manusia ini kan punya apa tuh taksir, 2 biji taksir, percaya atau tidak, itu aja. Yang penting kita berdoa semoga beliau ini taubat nasuha. Itu aja yang kita minta ya. Ada aneh Bang Ronald, kalau nanti di kita saya kasih untuk beli sarung dan peci ya, taubat benar-benar ya. Oh terima kasih ya dari saudara saya ya Sentiana Aneh ini ya. Saya sangat bersyukur telah berbagikan rezekinya kepada Bang Ronald ya. Mudah-mudahan amal Anda diterima di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Saya nanti akan saya doakan selalu ya Bang Anin ya. Dia ini telah bersedekah kepada Ronald yang untuk membelikan peci dan sarung. Mudah-mudahan ya dengan Anda sedekah begini sedikit ini, mudah-mudahan dilimpahkan rezekimu nanti ya. Amin. Ini ada ini tadi ya Najilah ini. Ya. Nanti akan saya kasihkan ya kalau nanti ingin bicara sama Bang Ronald ya. Sahabat saya ini ya, yang saudara saya dari Arab Saudi, dia dari Arab Saudi ya. Ya nanti kamu nanti lihat aja ya, karena bisa hubungan sama ini kamu ya. Ya. Ini ada saudara kita ingin tahu panjang pada kamu, nanti kamu hubungi, nanti saya kasih nomornya, kamu ngambil aja sama dia. Ya para sahabat ya, mudah-mudahan ya Ronald ini ya kita doakan selalu ya, dia taubat nasuha ya. Amin. Alhamdulillah. Ada Rus sehat selamanya, selalu Ki Jagabaya. Amin amin. Terima kasih ya Rus ya. Rus ini kayaknya wanita ya.
Nah, entah nggak tahu apa senior parent apa ya. Kok Cukup dulu Ki. enggak. Ini ada Miate ini kok orang mana nih Ki Jagabaya? Mohon bimbingan Ronald, semoga benar-benar bertobat. Salam buat Bang Ray, semoga dia tetap selalu sehat. Amin Amin. Ada Ahmad Saleh, Ronald jangan tobat sambal. Ada Saipudin Nurdin, semoga Ronald tobat nasuha. Amin robbal alamin ya. Mudah-mudahan para sahabat ya, Bang Ronald ini tobatnya nasuha. Nah, jadi begini Bang Ronald, Kenapa Ki? kenapa kemarin ya Mimi itu selalu mengharapkan ya kembang bambu petuk ini? Kenapa Ki? Karena dia minta kembang bambu petuk itu dia untuk mandi di tanggal 14 bulan purnama. Karena kembang itu akan dicelupkan di airnya, dia mendapatkan sinar, dia akan membuka auranya, membuka nur cahayanya. Karena kembang petuk ini, Untuk apa dia membuka itu? karena kembang petuk ini, kembangnya itu banyak sekali gunanya. Untuk pengasihan, untuk kita menaikkan jabat, untuk kita ilmu, apa tuh kata orang tuh, pelet lah kasarnya, percintaan. Misalnya seandainya kamu punya istri, supaya disayangi istri gimana caranya, kayak begitu. Apalagi suami ini supaya istrinya kerja, suami tidak kerja, takut kalau istrinya kan digait orang kan. Iya. Karena suami suaminya bisa jadi supaya istrinya sayang sama suami, tidak digait orang gitu kan. Apalagi untuk kita usaha, untuk dagang, untuk bisnis, apalagi kita kerja di luar negeri ya, kerja lewat majikan supaya kita disayang majikan ya, supaya kita tidak ada pengancaman, itu gunanya. Makanya Ini saya mau bertanya Ki. apa Sebenarnya Mimi membuka nur cahaya itu buat apa tujuannya Ki? Kira-kira? sebenarnya ya, kalau orang seperti Mimi itu yang sudah tua untuk apa lagi? Iya. Tujuan dia itu ingin menghisap kumbang-kumbang yang telah mekar, seperti kumbang-kumbang itu ya, remaja-remaja yang baru mekar itu, supaya dia bisa awet muda, bisa menggait spiritual ya kan. Jangan-jangan Bung Laga dulu terkena hisapan juga. Iya, kena hisapan Mimi itu. Mimi itu kan penghisap kumbang. Siapa yang kena hisap habis sama dia. Lihat aja Bung Laga, pantat itu sampai habis. Coba bro, sampai kesian lah bang. Karena dia itu kan separuh bukan manusia Mimi itu. Ini yang kita harus waspadai Ronald sebenarnya. Subhanallah ya. Itu Ronald. Makanya saya tidak mengasihkan kembang itu ya, kembang bambu petuk itu kepada Mimi itu. Nah, kalau airnya banyak sekali ya, sahabat kemarin bertanyakan bahwa Ki, bambunya dijual nggak? Kalau bambu tidak saya jual para sahabat-sahabat saya, saudara saya. Yang saya jual ada air rendapannya. Untuk apa? Aromanya banyak sekali, membuka aurat ya. Memang kita apa tuh kena guna-guna, atau memang badan kita yang kotor, memang kita banyak penyakit ya. Memang dulu kita ini mempunyai segala macam barang di badan kita ya. Banyak sekali gunanya ya ini ya. Nah, jadi kalau ini harganya cuma 300.000 hari-hari biasa, tapi kalau hari Jumat saya akan promokan ya para sahabat-sahabat saya ya. Kalau ini apa? Kalau ini nggak salah lagi para sahabat, ini namanya Madu hitam. ya, madu hitam. Kalau madu sudah hitam, wah, lihat aja kalau kebo hitam itu luar biasa, nyongsos. Ini kegunanya untuk para lelaki yang tidak kuat diranjang, walaupun harta banyak, tapi kalau tidak kuat percuma, istrinya pun akan terbang melayang. Dia hinggaplah ke kumbang yang lain. Jangan sampai kumbang itu hinggap di tempat orang. Belilah madu hitam ini supaya suami kamu segar bugar, tetap jos di atas ranjang ya. Berapa harganya sih? Kita kebaya madu hitam nih minuman andalan Kiyuyut Nutorobo. Iya, dulu Uyut itu pernah 30 botol Uyut ini. Saya sampai bingung, itu apa Uyut? Biasa kata dia, gongwa rajanya kurang bagus kalau nggak 30 botol. Masya Allah ya. Gungwar aja. Ya, namanya gongwa raja. Saya nggak tahu gongwa raja itu apa, saya nggak ngerti ya. Kalau sekarang kalau beli ya ini 3 botol ya 300.000 dapat 4. Saya promosikan 1 para sahabat ya. Jadi beli 300.000 dapat 4 ini ya. Kalau yang ini namanya garam asma ya. Kalau garam asma ini saya walaupun namanya di hutan ya, saya selalu bawa.
Karena kalau tempat yang memang agak angker, agak nggak enak itu tinggal kita taburkan aja para sahabat ya. Ini ground asman ya. Kegunaan banyak sekali ya, untuk di rumah, untuk di warung ini ya penggunanya. Berapa harganya Ki? Cuman 100.000 rupiah untuk di dalam negeri. Kalau di luar negeri nanti kita bisa bicarakan ya. Nah, kalau ini madu kuning. Madu kuning inilah madu sakti, madu yang sangat luar biasa ya. Beli 3 dapat bonus 1 madu ya. Madu ini beli 3 dapat bonus 1 madu kuning. Luar biasa ini para sahabatnya madu kuning ini. Ini kegunaannya banyak sekali, obat-obat penyakit dalam ini ya. Untuk kita penyakit apa di dalam itu paling banyak kegunaannya. Nah, kalau ini apa Ki? Nah, ini adalah akar kayu tumbuk buku. Jadi kayu tumbuk buku ini kayu yang besar belakang saya ini akarnya nyatu. Tidak ada yang keluar. Namanya akar tumbuk buku. Kegunaannya banyak sekali. Rematik, encok, pegalindu ya, kesemutan ya, tulang keropos ini ya, stroke ringan, stroke berat kegunaannya ya. Berapa Ki? Cuma 300.000 ya, terus sahabat ya. Buruan, takut barangnya habis, Anda baru beli. Karena kalau ini habis, saya tidak bisa nyetak lagi. Ini ciptaan apa nih? Allah yang menciptakannya, bukan saya, sahabat ya. Kalau ini habis, nggak ada lagi. Gimana saya? Mungkinan yang menemukannya 1.001 orang ya. Akar kayu tumbuk buku ini. Ini bukan ciptaan kita ini. Kalau kita kan rempah-rempah enak, kita tinggal cari ini penyakitnya. Kalau ini tidak ada ya. Cuma harga 300.000 ya. Kalau menunggu promo saya di hari Jumat para sahabat ya. Nah, yang katanya kemarin yang minta kirimin pasir besi kemarin, pasir ya, pasir dari ini, pasir hitam dari Pantai Laut Selatan ya, yang dipentak kemarin ya, sudah saya kirim para sahabat ya. Mudah-mudahan ya sudah nyampe ya. Ini beli ini bisa nyampe 30 tahun 50 tahun Anda tidak beli sama saya lagi. Kegunaannya gimana? Untuk penyakit paru-paru ya, penyakit yang katanya orang-orang tergantung dari obat-obatan terlarang, obat-obatan yang sangat membahayakan. Ada lagi tergantung dari alkohol. Jadi apa untuk membersihkan di dalam tubuh kita? Cuman satu-satunya cuman ada di Ki Jagabaya ya, pasir hitam dari Pantai Laut Selatan. Caranya gampang sekali, tinggal masukkan di air minum Anda. Situ termos yang gede, ya, teko yang gede. Apabila sudah habis tinggal tambahin aja airnya nanti. Nah, itu baru kalian minum. Kayak gitu terus sampai puluhan tahun Anda. Mungkinan ini masih Anda sudah nggak ada. Ya, karena beli satu ini sampai seumur hidup. Cuma 300.000 per sahabat, ya. Kalau bambunya para sahabat ya, yang kemarin banyak sekali menanyakan, bambunya tidak saya jual ya. Tapi kalau untuk kembangnya ya, ratu bambu petuknya bisa saya jual. Tapi saya tanya dulu tujuannya untuk apa ini ya kan. Kalau untuk merusak hubungan orang atau ini saya tidak akan jual para sahabat ya, karena saya tidak akan ingin merusak hubungan seseorang ya. Itulah para sahabat ya, mudah-mudahan ya saya doakan selalu ya, sehat selalu yang telah mengikuti live streamingnya Ki Jagabaya, dijauhkan mara bahayanya ya, dikuatkan imannya ya. Jadi malam ini tema kita adalah sahabat kita, tamu kita nih Bang Ronald ya, Muhammad Ronald. Beliau ini mantan preman yang sangat sangar ya. Siapa yang nggak tahu Ronald ini ya, berapa tucukan aja karangan telinga orang banyak sekali sama dia nih. Mudah-mudahan taubatnya Muhammad Ronald ini menjadi satu panutan. Selalu diikuti oleh preman-preman seperti Cekalo ya, seperti Kurawa, seperti yang preman yang lain. Ini mudah-mudahan Bareng Lampung selalu mendoakan perjalanan kita. Ini Ki, bagaimana cara memproses akar tumbuk buku ini sehingga menjadi air? Saya dapat petunjuk. Saya mimpi. Aki itu mimpi. Jadi Aki itu disuruh ngambil sebuah ada di atas kayu. Jadi saya Aki ini lewat. Kayu yang mana? Cuman ada sebuah tanda. Ini bentuknya juga unik sekali. Jadi di dalam tanah, Aki nggak tahu kayu ini ada di dalam tanah, cuman ada tanda aja. Nah, ketika Aki ini lewat, ingat lah, kayu tadi seperti kayu dalam mimpi saya, ada sebuah tanda. Aki balik lagi. Pas Aki balik, Aki congkel-congkel. Oh ya benar. Saya lihat sedikit, gali lagi. Oh ya ini kayunya. Akhirnya Aki pulang, ambil perlengkapan, saya gali dalam-dalam. Ini galinya berapa hari? Berapa hari? 4 hari gali.
ke dalam ini. 3 kali 4 hari itu barulah dapat. Masya Allah ya. Khasiatnya alhamdulillah. Kalau untuk sakit pinggang ya, wah, jangan ditanya. Apalagi sekarang kan orang kita kan banyak makan pete ya. Pete, jengkol, nggak makan pete kurang enak. Apalagi makan jengkol ya. Betul. Itu mengandung zat kapur yang sangat luar biasa ya. Cuman satu obatnya, akar kayu temuk buku. Jos. Ini dari Ki Jagabaya. Tapi kalau ada yang menyatakan bahwa ini barang Ki Jagabaya, tidak. Apabila Anda telah membeli barang Ki Jagabaya, hubungi nomor Ki Jagabaya dulu. Saya takut di situ ada penipuan. Saya tidak mau atas nama saya, tapi barangnya bukan dari saya. Ini Banyak sekali kejadian. tapi kalau kamu ingin, coba kamu promosikan dulu barang saya ini. Siapa tahu rezeki, siapa. Ronald, kamu kan mau hitanan. Siapa tahu kan nanti dapat rezeki, Ronald, mau hitanan nanti. Kalau berdagang seperti ini, Ki, Nah, takut kesalahan harganya. jadi kalau mau harga nggak jadi masalah. Mungkin Ya. sudah cukup lah dari kita. Oh, baiklah ya. Para sahabat ya, mungkinan ya dikit banyak ya, inilah yang apa saya pecahkan. Mudah-mudahan ya. Kita bacakan dulu nih ya, dari bawah nih ya, ada Rosidah ya. Ronald, tobat jangan dibuat main-main, takut Tuhan murka sama kamu, hati-hati. Ronald, bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Ya, terima kasih ya dari Rosidah. Dari Rosidah ini mudah-mudahan ya, kalau Rosidah memang punya hati silakan, tapi hati jangan bercabang 3 ya. Sudah ada di rumah, ada lagi di tengah jalan, ada lagi di sini. Nah, ini sangat bahaya ya, Mbak ini Rosidah. Anda ironi ya, kalau pakaian gitu kan jadi ganteng kayak Ustadz. Nah, ini dari sahabat kita ironi ya. Kalau kayak gini kata dia ganteng ya, kayak Pak Ustadz. Tapi Ustadz berkat bukan. Nah, alhamdulillah ya, bukan Ustadz berkat ini ya. Ada syarat ya. Ki Jagabaya, saya mau tanya. Oh, dia menanyakan Bung Barap. Kalau masalah Bung Barap ya, saya sudah lama sekali ya, saya tidak tahu kemana beliau ya. Kemungkinan beliau itu kita tidak tahu namanya, kita tidak pernah dekat lagi ya sama Bung Barap. Saya tidak tahu kemana arahnya ya. Mudah-mudahan dia sehat-sehat selalu ya. Ada Lili Farida ya. Ki, saya ingin tahu gimana kabarnya Ki Jagabaya, Ki Jaga Susang. Oh, kalau Ki Jaga Susang ya, itu kalau Ki Jaga Susang itu anak Aki itu ya, saya pernah dapat satu mimpi. Ki Jaga Susang itu telah dia berguru seseorang. Dia telah diselamatkan oleh guru besar yang telah menemui saya. Mudah-mudahan dia dididik oleh guru besar itu, karena dia minta didikan, minta dari tangan saya bilangin silakan ambillah. Dia yang menyelamatkannya di hutan Bukit Tengkorak. Nah, Ki Jaga Susang ini diselamatkan oleh siksaan penjahat-penjahat itu. Ini guru besar itu tidak menyebutkan namanya Dalam mimpi itu, Ki. iya, cuman dia minta petunjuk. Mudah-mudahan saya akan mendidiknya Ki Jaga Susang. Suatu saat dia akan kembali ke Padepokan. Ya mudah-mudahan lah. Ya suatu saat nanti dia akan datang ke Padepokan kita kan. Apa yang dia bawa selama ini, apa yang dia dapat dari seorang guru. Karena kita mencari seorang guru sejati itu sangatlah susah. Susah sekali. Iya. Karena sejatinya Kalau yang mencari sangat guru jahat banyak sekali. banyak sekali ya. Karena guru jahat itu banyak, guru yang tidak benar itu. Karena kita ini banyak digurui. Ini yang bingung ini. Ya persahabatan, jangan sampai kita digurui. Carilah ya guru sejati ya, untuk pedoman hidup kita, untuk mengarahkan kita ke jalan kebaikan. Itu gunanya. Kayaknya apa kita ngopi dulu? Boleh, Ki. Ayo kita ngopi dulu ya. Kalau gitu kita kenal dulu ya para sahabat ya. Alhamdulillah ya. Karena malam ini kita telah berbincang-bincang bersama ya Muhammad Ronald. Karena hari dan tanggal nanti kita akan hitankan beliau, mudah-mudahan hitanan ini ya kita doakan selalu tidak ada satu halangan. Karena yang saya takut apabila mantri yang naik ke atas bukit itu takut dicegat saya. Dicegat bukannya dia nahan kamu, mantrinya ditahan oleh Jakaloi. Ini yang saya takutkan ya. Mudah-mudahan ya para sahabat ya. Doakan selalu, semoga sehat selalu Ki Jagabaya bersama timnya. Jangan Dan juga, lupa Ki, para sahabat Ki, apa? bilangkan juga dengan Pak Mantrinya kalau dia ini bukan nyunat anak-anak. Ki. Udah saya bilang kan, Sudah. ya bahwa yang disunat ini bilangin bukan anak-anak,
dia ini sudah kolot, sudah tua saya bilang kan orangnya ya. Kalau giginya tinggal 4 ya tulangnya tinggal 5 saya bilang kan. Mudah-mudahan ini. Suntiknya ya suntik mati. Jangan mati benar saya bilang kan, setengah-setengah aja. Ya. Jadi para sahabatnya ikutin terus perjalanan Ki Jagabaya, jangan lupa like dan komen, subscribe sebanyak-banyaknya ya dengan sahabat-sahabat saya seperti ya Gudang Madu BRL bersama santrinya BRL dengan Bang Ji Lampung, ada lagi ya santriwatinya BRL, ada lagi santriwatinya sahabat kita Bung Laga Channel. Jangan lupa lagi dengan Ki Jagabaya, karena semoga apa yang saya harap kenal dengan like dan komen subscribe itu tidak dipungut satu biaya. Itulah yang kami harapkan, mudah-mudahan ya kalian tidak lupa like dan komen subscribe sebanyak-banyaknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.